Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Usikum wa iyaya bi taqwallah bi tibai awamirihi wa tinabihi nawahihi. Alhamdulillah, bagaimana keadaan antum semua? Sehat-sehat ini? Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya dalam wujud talabul ilmi, kemudian menambah amal soleh kita dan diberi kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Stoib sampai ayat yang ke-183 dari surat 83 dari surat Ali Imran. Ayat 83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afa ghaira dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ard. Aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Apakah selain dari agama Allah, yabghuna mereka sama mencari, walahu dan bagi Allah atau kepada Allah Subhanahu wa taala, aslama menyerah, man siapa saja fis samawati wal ard di langit-langit dan di bumi, tau'an dalam keadaan taat, wa karhan dan tidak senang, wa ilaihi dan kepadanya yurja'un mereka dikembalikan. Ayat ini berkenaan dengan orang-orang yang dia menginginkan agama selain Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan kitab-kitab ini dan sudah mengirim rasul-rasul. Semuanya mereka mengajak untuk beribadah kepada Allah. Jadi semuanya rasul-rasul yang dikirim oleh Allah mengajak kepada satu seruan, wahdahu la syarikalah, yaitu memahasucikan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mensyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang mencari agama selain Allah Subhanahu wa taala itu pada semuanya, siapa saja yang ada di langit-langit dan di bumi ini tunduk kepadanya. Nah, ini kok ada orang yang tidak mau tunduk kepada Allah, terus dia mau menempati di mana gitu. Semuanya saja tunduk kepada Allah, kok dia tidak mau tunduk kepada Allah. Penduduk yang ada di langit saja tunduk kepada Allah, padahal penduduk di langit itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, penduduk di bumi pun juga begitu, menyerah kepada Allah. Kok ini ada orang yang mencari selain agamanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang itu di bumi dan di langit itu mesti dalam dua keadaan, dalam tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Yang pertama dia tidak senang, yang kedua dia senang. Jadi tunduknya kepada Allah itu dia rela, dan yang kedua adalah tunduknya kepada Allah tidak rela. Bagi orang-orang yang Islam maka dia rela, bagi orang-orang yang kafir maka dia tidak rela tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di ayat ini pakai kata-kata man ya. Di ayat yang lain tidak man tapi ma. Awalam yarau ila ma khalaqallahu min syai'in yatafayya'u dilaluhu anil yamini was sama'ili sujjadan lillahi wa hum dakhirun. Jadi ma khalaqallah, jadi apa-apa gitu. Jadi wujudnya kalau man itu berakal, kalau ma tidak berakal. Atau ada juga yang mengatakan hidup dan tidak hidup. Lah kalau air itu hidup atau dia? Tidak punya akal, tapi dia tunduk kepada Allah. Tunduknya bagaimana? Dia mengalir dari atas ke bawah. Tanaman itu juga tunduk kepada Allah. Semuanya di bumi ini tunduk kepada Allah. Bagaimana dia tunduknya? Dia mau berbuah, dipakai buahnya untuk umat ini ya, untuk manusia ini.
Orang kafir pun juga tunduk kepada Allah ketika apa? Terpaksa. Terpaksanya ketika kapan? Yaitu dia ketika mau meninggal dia juga harus mengikuti. Tunduk kepada Allah. Apa? Mati ya. Dia sebenarnya tidak mau untuk mati itu, tapi dia harus tunduk pada waktu itu. Atau ketika dia sakit, dia harus tunduk ketika itu dia harus sakit gitu. Ini ketundukan mereka dalam keadaan yang karha, terpaksa. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu penafsiran yang pertama. Semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, baik orang yang Islam maupun yang selain Islam. Beriman maupun tidak beriman. Makhluk semuanya tunduk. Itu yang pertama. Yang kedua, penafsirannya berdasarkan hadis Nabi. Bahwasanya semuanya siapa saja ini akan tunduk kepada Allah yang di langit maupun yang di bumi dalam keadaan terpaksa maupun sukarela. Yang dalam keadaan tau'an, ketaatan, sukarela, ini adalah penduduk langit, ini adalah para malaikat. Sedangkan yang di bumi ini adalah, kata Rasulullah, faman wulida alal Islam. Siapa saja yang dia lahir atas Islam berarti dia orang-orang yang aslama, dia menyerah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun orang-orang yang karha, amma karha, faman utiya bihi min sabaya al-umam fis salasil wal akhlah. Jadi ada orang atau siapa saja yang dia ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala aturan ini supaya dia tunduk, tapi dia emoh. Nah, emohnya ini dalam keadaan tidak senang gitu ya. Kalau emoh itu kan tidak senang, benci dia. Tapi dia dipaksa, dia harus tunduk. Yaitu dia masuk Islam harus tunduk dengan cara diborgol, ditali dengan besi ya, diborgol, jadi tawanan ya. Kalau orang sudah jadi tawanan, ditali, itu kemudian dipaksa untuk taat kepada Allah. Yuqaduna ila jannah wa hum karihun. Dia dipaksa digiring masuk ke dalam jannah meskipun dia tidak senang. Jadi kadang-kadang ada orang seperti itu, diajak untuk sholat, ayo nak sholat, ayo mas sholat, harus dipaksa gitu. Nah, digambarkan adalah jadi tawanan, dipaksa untuk masuk jannah. Dan nanti Rasulullah SAW dalam satu hadis yang lain itu dikisahkan, ajiba rabbuka, jadi takjub ini pemeliharamu. Allah takjub gitu, heran. Min qaumin yuqaduna ilal jannah fi salasil. Ada orang yang dia diseret ke jannah dengan borgol gitu. Jadi masuk jannah kok harus diseret, ini kan luar biasa. Seharusnya masuk jannah itu kan senang, bersemangat, bersegera. Nah, ini ada orang yang harus diseret gitu. Ini adalah gambarannya orang-orang yang ketundukannya kepada Allah di waktu-waktu tertentu ya. Karhan itu tadi. Kalau orang di waktu-waktu tidak ditentukan, kapanpun saja dia tunduk kepada Allah dalam keadaan yang tau'an ya, maka dia tidak akan diseret, masuk jannah itu tidak akan diseret. Contohnya bagaimana? Infak ya. Kalau saya sendiri dan penjenengan ini infak dalam keadaan longgar ataupun dalam keadaan sempit, itu berarti tunduk kita kepada Allah itu dalam keadaan senang, taat kepadanya. Entah itu sempit, entah itu longgar, tidak ada masalah bagi kita. Tetap kita tunduk kepada Allah untuk infak, karena diperintahkan untuk infak. Mendoakan orang tua dalam keadaan senang kepada orang tua, longgar kepada orang tua, dikasih sangu, bahasa kita kalau sebagai mahasiswa itu mendoakan. Oh ya Allah, itu mendoakan. Tapi ketika ada masalah dengan orang tua, sangunya, SPP-nya diungkret gitu ya, bahasa kita dipotong sedikit ya, itu mendoakan orang tua tidak dengan ikhlas gitu. Ini termasuk ketundukan yang karha dan to'an itu adalah, kalau to'an itu dalam keadaan baik kondisi wasi maupun doyik itu tidak ada masalah bagi dia. Longgar maupun sempit itu dia tetap tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah karha ini adalah orang-orang memang kadang-kadang tertentu. Contoh lagi misalnya kasus tetangga kita meninggal. Kita sebenarnya kuat, kita sebenarnya mampu, punya ilmunya untuk memandikan dia. Kadang-kadang males gitu ya,
Malas tidak memandikan dia. Nah, ini rasa malas ini adalah sesuatu yang bukan tauan, seharusnya dia tauan, dia karha. Baru diminta, Mas tolong dimandikan. Nah itu dia namanya karha. Harus dipaksa, ditembung gitu. Ini namanya karha. Jangan sampai saya dan penjenengan seperti itu. Kalau bisa tetangganya meninggal segera diurusi. Mohon maaf kalau saya urusi bagaimana. Saya punya kemampuan untuk seperti itu. Tidak usah minta nanti tetangga saya datang. Kalau dia butuh datang. Itu karha namanya. Ketundukan yang tidak sukarela. Wallahu alam, itu penafsiran yang kedua. Tapi yang kuat adalah bahwasanya penafsiran dikembalikan kepada ayatnya, ayat yang mendukung itu, bahwasanya semuanya siapa saja yang ada di langit-langit dan bumi ini sama tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ke-84. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Rasulullah disuruh mengatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah wahai Rasulullah, "Amanna," saya beriman. Kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma, dan apa-apa yang unzila diturunkan alaina atas kami. Wa ma, dan apa-apa yang unzila diturunkan ala Ibrahim atas Nabi Ibrahim. Wa Ismail, dan Nabi Ismail. Wa Ishaq, dan Nabi Ishaq. Wa Yaqub, dan Nabi Yaqub. Wal asbat, asbat ini adalah keturunan dari Bani Israel yang jumlahnya ada 12 kelompok. Wa ma, dan apa yang utia diberikan Musa kepada Nabi Musa, wa Isa, dan kepada Nabi Isa, wa nabiyuna, dan kepada nabi-nabi mir rabbihim, dari Allah SWT, dari pemelihara mereka. La nufariku, tidaklah kami membedakan baina, di antara ahadin, satupun minhum, dari kalangan mereka. Wa nahnu, dan kami ini lahu, kepadanya muslimun, menjadi sebagai seorang yang muslim, menyerahkan diri. Sesudah Allah SWT menyampaikan tentang semuanya yang ada di langit-langit dan bumi tunduk kepada Allah, meskipun itu dalam bersukarela dan ada yang terpaksa, dan nanti kepada Allah semuanya akan dikembalikan. Di ayat ini menegaskan lagi bahwasanya semua yang Allah SWT turunkan dengan mengirimkan nabi-nabi itu, menurunkan kitab-kitab itu, semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut nabi-nabi. Dan ini diakui oleh orang Yahudi. Dari Nabi Musa ke atas itu diakui. Nabi Ibrahim diakui, Nabi Adam diakui kalau dia itu utusan nabinya Allah. Nabi Ibrahim itu nabinya Allah, diakui oleh orang Yahudi. Nabi Nuh diakui, Nabi Ibrahim diakui, Nabi Ishak diakui, Nabi Musa diakui, Nabi Ismail diakui. Begitu sampai Nabi Isa tidak diakui oleh orang Yahudi. Nabi dari kalangan Nasara, Nabi sebelumnya diakui, tapi begitu sampai kepada Nabi Muhammad SAW tidak diakui. Berhentinya cuma sampai Nabi Isa. Nah ini Allah SWT sebutkan bahwasanya nabi-nabi dahulu itu sama yang diturunkan, yaitu kitab. Kalau sekarang ya Al-Quran, kalau dulu ya Taurat dan Injil dan sebagainya. Yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub itu apa? Lembaran-lembaran, suhuf-suhuf ya, diturunkan kepada mereka. Kemudian asbat adalah kelompok Bani Israel. Nabi Musa, Nabi Isa sama, yakni Taurat dan Injil itu dari Allah. Itu disebut kalam Allah. Injil itu kalam Allah. Taurat itu juga kalam Allah. Sama. Wan nabiyyuna mir rabbihim, dan nabi-nabi
dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah umum semuanya nabi-nabi yang jumlahnya banyak itu la nufarriqu baina ahadin minhum, yakni mereka, kita semua itu harus beriman kepada semua itu. Kita tidak boleh hanya mengimani satu saja. Nabimu siapa? Ya nabi kita banyak gitu. Banyak jumlah. Nah, yang diturunkan terakhir siapa? Nabi Muhammad SAW. Itu harus. Kemudian wa nahnu lahu muslimun. Maka orang yang mukmin itu pasti akan beriman dengan semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadil ummah yu'minu bikulli nabiyyin ursila. Jadi umat ini beriman kepada semua nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita tidak percaya kepada Nabi Isa, tidak boleh. Kalau kita tidak percaya kepada Nabi Isa itu berarti tidak beriman. Sebagaimana orang Yahudi tidak percaya kepada Nabi Isa, tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW, mereka tidak beriman. Walaupun ketika ditanya, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi? Jawabnya mereka pasti Allah Subhanahu wa taala. La yaqulu Allah. Karena mereka yakin Allah yang menciptakan mereka. Nasara ketika ditanya beriman kepada Nabi Musa ada? Orang Nasara beriman, yakin ada. Tapi ketika ditanya beriman kepada Nabi Muhammad SAW, mereka tidak beriman. Nah, ini kita tidak diperintahkan untuk seperti itu. Orang yang meyakini Allah Subhanahu wa taala dan nabi-nabi itu adalah dia beriman yu'minu bikulli nabiyyin ursil ya. Wa bikulli kitabin unzil, dan beriman juga dengan kitab yang diturunkan oleh Allah. Semua kitab kita harus yakini. Cuma kitab harus kita yakini. Cuma yang harus dipakai adalah Al-Qur'an ini ya. Al-Qur'an ini karena dia turun yang terakhir dan membenarkan apa-apa yang sudah dahulu gitu ya. Nah, kemudian terakhir di ayat itu wa nahnu lahu muslimun itu yaitu tidak yukaffiruna bi syai'in min dzalik, tidak mengkufuri dari sesuatu yang demikian. Bahkan hum yusaddiquna bima unzila min indillah, bahwasanya mereka membenarkan dengan apa yang diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Gambarannya begini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya kita beli tiketnya itu 7 pagi ya, pesawat. Nah, kemudian kita berangkatnya ke situ jam 9. Nah, kira-kira pesawatnya berangkat atau belum? Sudah berangkat ya. Itu gambarannya seperti itu. Ketika kita masuk Islam ini kita membeli tiket di waktu yang pas. Sedangkan mereka seharusnya datangnya di waktu yang pas, tidak datang. Ya, mereka tinggal gitu. Ya, ditinggal. Mestinya dia mengikuti peraturan kereta tersebut. Nah, dia mestinya mengikuti peraturan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, tapi dia tidak mau, artinya sudah ketinggalan. Apakah kita tidak meyakini? Meyakini, tapi itu mereka di dalam kitab mereka itu ada supaya nu'minu bi nabiyil akhir nusamma Ahmad gitu. Mereka disuruh untuk taat gitu. Ya. Itu di ayat ini menyatakan demikian. Maka kita harus menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa man, dan siapa saja yabtaghi dia mencari ghairal selain Islam dinan sebagai agama, falan maka sekali-kali tidak yuqbala diterima minhu darinya, pencariannya itu agamanya itu, wa huwa sedangkan dia fil akhirah di akhirat itu minal khasirin termasuk orang-orang yang rugi. Jadi siapa saja yang mencari agama selain Islam gitu, menjadi agama dia, maka tidak akan diterima. Maksudnya di Ibnu Katsir dikatakan man salaka tariqan siwa ma syara'allahu falayyuqbala minhu.
Di sini pakai torikon. Yang namanya torikon itu jalan sempit yang nanjak gitu. Jadi susah gitu. Orang saja susah mencari agama ini, tapi dia tidak diterima kalau dia susah-susah. Tapi selain Islam itu dia diterima. Man salaka torikon gitu. Bukan man yuridu sabil, dia mencari jalan gitu ya. Sabil jalan. Tapi di sini salaka torikon. Artinya orang bersusah-susah, berpayah-payah menjalani agama selain agama Islam itu dia tidak akan diterima begitu. Meskipun berkorban dengan harta benda, ya, jiwanya bahkan dikorbankan, waktu, tenaga, pikiran, tapi tidak diterima gitu. Subhanallah ya. Ibnu Katsir menyampaikan seperti itu. Man salaka tariqan siwa ma syara'allahu falyuqbal minhu. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia nanti di akhirat termasuk orang-orang yang rugi, sebagaimana Rasulullah pernah mengatakan, qala Nabi di dalam kitab yang sahih, man amila amalan, siapa saja yang dia beramal satu amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak ada contoh dari kami, fahuwa raddun, dia tertolak. Jadi orang meskipun dia infak, meskipun dia beribadah, tapi tidak pakai contoh dari Rasulullah, ya tidak akan diterima. Maka Umar satu saat ini menangis melihat orang pendeta Yahudi itu, pendeta itu nangis. Kenapa menangis? Mereka amilatun nasibah, beramal susah payah tapi tidak ada manfaatnya gitu. Itu ada yang datang ke pelosok, ada yang mengorbankan tenaganya, harta, sampai ada yang tidak nikahan untuk menyampaikan agama ini. Melihat orang-orang itu ini domba-domba yang tersesat ya. Ini harus diselamatkan, mengeluarkan biaya dan tenaga. Tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena sudah tidak memakai apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi semua amalan itu akan tertolak karena tidak ada contoh. Baik amal ini adalah dalam masalah ibadah. Kalau amalan di dalam masalah muamalah dunia, ya kalau tidak ada contoh dari Rasulullah, ya tidak ditolak karena masalah bukan beribadah. Ditolak ini dalam masalah ganjarannya, gitu ya, ibadahnya kepada Allah. Kalau masalah dunia, misalnya dulu Rasulullah tidak pakai HP, gitu. Dan sekarang pakai HP ya boleh, gitu, silakan. Pak Rasulullah dulu, Assalamualaikum Abu Bakar, di mana kamu? Kaifahalu? Aina anta al-an? Nggak ada. Kalau sekarang pakai HP ya silakan, tidak masalah. Itu masalah dunia. Tapi HP ini akan bisa menjadikan manfaat maupun madarat tergantung kepada diri kita sebagai pelakunya atau penggunanya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat nanti akan didatangkan ya amalan-amalan di hari kiamat itu yang Allah Subhanahu wa taala anggap baik, yaitu didatangkan salatnya. Maka salat mengatakan, ya Allah, saya salat. Maka Allah mengatakan, kamu baik, ya, amalan kamu baik itu. Didatangkan lagi sedekah, saya ini sedekah ya Rasulullah, namanya sedekah. Wah, kamu baik juga sedekah. Datangkan lagi puasa, saya ini puasa ya. Maka ya kamu baik. Kemudian datangkan amalan setiap daripada itu Allah selalu mengatakan kamu baik ya. Didatangkan Islam, kamu juga baik, kamu menyerah. Saya ini seorang yang menyerah. Maka dikatakan oleh Allah, kamu baik. Ini seperti itu. Ya, di hari kiamat nanti akan datang seperti itu. Nah, amalan-amalan yang baik ini tidaklah kita kerjakan. Tapi kalau amalan-amalan yang baik ini dikerjakan tidak menurut contoh, ya tidak akan diterima, bukan dikatakan baik oleh Allah. Salat ya, salat itu kata Allah kan baik. Sebagaimana salat tadi ngomong. Ketika kita salat subuh 3 rakaat, itu tidak baik. Itu amal sebenarnya wah salat bagus, tapi karena tidak ada contoh. Sedekah itu memberi kepada orang lain kan bagus, tapi ada sedekah yang memang tidak sesuai contoh begitu. Puasa, ada puasa yang tidak sesuai contoh gitu. Itu kalau dikerjakan bukan lagi dikatakan baik kalau tidak sesuai contoh itu. Bisa dipahami sampai sini ya. Nah, makanya wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ini adalah
orang yang mencari aturan, mencari agama selain Allah, selain agamanya Allah, selain Islam ini, maka jelas-jelas tidak akan diterima, bahkan ditolak. Alhamdulillah kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai hari ini kita masih memeluk Islam, menjalankan al-Islam ini. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita tetap dalam keadaan Islam. Kalau bisa ya mengajak kepada orang lain untuk tetap mempertahankan al-Islam ini. Ya, jangan sampai nanti kita tergelincir masuk kepada selain Islam, karena nanti akan rugi. Naudzubillah. Mudah-mudahan yang hadir ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan rezekinya di dunia maupun di akhirat. Diterima amal perbuatan kita, keluarga kita diberi kebahagiaan batin dan luar, batiniah dan dohiriah, dan mudah-mudahan dimasukkan ke dalam jannah firdaus. Allahumma amin. Kalau ada salah dari saya pribadi, kalau benar dari Allah Subhanahu wa taala, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada yang sampaikan. Itu kalau dikaitkan dengan Allah Ta'ala itu meninggikan satu nabi di atas nabi yang lain, itu konteks menghubungkan ke sininya gimana? Tidak membedakan di sini. Tadi di tafsirnya dijelaskan di dalam masalah syariat liya'budullah wahdah. Jadi mengtauhidkan Allah. Jadi kami tidak menyuruh antum yang nabi ini tidak mentauhid kami, enggak. Tapi tidak beda-bedakan ini adalah dalam akidahnya sama. Kemudian di dalam masalah pelaksanaan ada kelebihan-kelebihan. Karena orang itu kalau sudah akidah, maka kemudian misalnya ada fadhail, keutamaan. Akidahnya kuat, lurus, bagus, kemudian ada tambahan-tambahan amalan-amalan sunnah. Ya. Sunnah inilah yang membedakan di antara kemuliaan di antara mereka. Ya, akidah kita sama, Islam, tapi di dalamnya kan ada amalan-amalan yang orang itu kadang tidak bisa mengerjakan semua. Nah, orang yang bisa mengerjakan itulah namanya fadhail. Dan Rasulullah diberi keutamaan, dibedakan sebagian satu dengan sebagian yang lain, itu maksudnya di dalam masalah ketakwaannya, bukan di dalam masalah akidahnya. Kalau akidah sama, la ilaha illallah, itu sama, Muhammadur Rasulullah, tidak boleh tidak begitu. Tapi dalam masalah implementasi pelaksanaannya itu ada yang dekat kepada Allah dengan sangat dekat, ada yang sedang, ada yang agak jauh. Itu maksudnya. Wallah. Kami tidak membeda-bedakan di antara mereka. Jadi kita terhadap para nabi itu tidak membedakan dalam hal apanya. Allah ini yang mengatakan. Nah, nahnunya di sini Allah. Jadi kami tidak membedakan kepada mereka itu dalam masalah syariat, akidah itu. Sama diberi wahyu, diberi kitab. Akidah. Wallah alam. Kalau di tafsirnya seperti itu. Jadi